Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya My Bule Brule dengan saya John. Kali ini saya mau sedikit cerita tentang pengalaman saya ketika pertama kali pindah ke Amerika dari Indonesia. Waktu itu tahun 2014 untuk tujuan studi S2. Jadi meskipun saya di Indonesia sudah baca-baca, sudah pelajari tentang seperti apa budaya di Amerika Serikat, tapi begitu saya tiba di sini, pengalamannya itu agak sedikit berbeda. Ada hal-hal yang belum saya ketahui sebelumnya, yang baru saya temukan di sini. Seperti apa? Ada 10 hal yang ingin saya bagikan kali ini, dan sebelumnya untuk kalian yang sudah sering menonton channel kita, tapi belum subscribe, please tekan tombol subscribe-nya karena itu akan sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan channelnya kita, dan juga like videonya kalau kalian suka, bisa share ke teman-teman atau keluarga, dan juga tulis komentar di bawah kalau misalnya ada hal-hal yang ingin kita bahas bersama. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, ini dia hal yang pertama. Oke teman-teman, yang pertama adalah ketika kalian di sini, kalian akan sering mendengar sapaan dari orang lain berupa "How are you?" atau "Bagaimana kabarmu?" Ini agak sedikit berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita menanyakan itu biasanya kepada orang-orang yang sudah kita kenal, yang benar-benar kita pengen tahu kabarnya seperti apa. Tapi kalau di sini berbeda, jadi orang-orang itu orang asing yang tidak kita kenal pun menanyakan, "Hey, how are you?" Ini mereka tidak bermaksud untuk benar-benar mengetahui gimana kabarmu, tapi ini hanya bentuk sapaan biasa, mengikuti selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam. Jadi ketika ada yang bertanya selamat pagi, how are you, itu ekspektasinya itu kita nggak menjawab secara detail. Jadi ekspektasinya biasa mereka punya waktu untuk dengar I'm good, I'm okay, atau it's not too bad. Itu jawaban yang biasanya singkat, padat, dan jelas. Jadi mereka tidak benar-benar pengen tahu seperti apa, dan juga kita juga tidak perlu untuk memberitahukan secara detail. Itu hanya bermakna sapaan biasa. Kalau misalnya teman-teman kita yang benar-benar pengen tahu kabarnya kita, biasa mereka akan bertanya lebih detail sebagai follow up. Misalnya kita bilang, "How are you?" Good. Tapi kalau memang mereka pengen benar-benar tahu, mereka tanya, "Gimana akhir pekanmu?" Gimana lebih detail, misalnya gimana ujianmu, gimana keluargamu, itu lebih spesifik. Mereka akan bertanya kalau memang mereka benar-benar pengen tahu. Tapi kalau enggak, biasanya cukup sebatas I'm good and move on. Yang kedua itu adalah kebiasaan untuk menahan pintu untuk orang lain. Jadi kalau misalnya kita mau masuk gedung, kita berjalan di belakang, kita ada orang lain gitu yang dekat, ketika kita buka pintu untuk masuk satu gedung, biasanya kita harusnya menahan pintu itu untuk orang lain lewat gitu. Atau misalnya kalau kita yang di belakang dan ada yang menahan pintu buat kita, jangan lupa untuk bilang terima kasih. Karena itu kebiasaan di sini. Kalau misalnya kita ngeloyor aja tanpa ada ucapan terima kasih, biasanya kita dianggap tidak tahu aturan. Yang ketiga, teman-teman, di sini setiap orang terlepas dari pekerjaannya apa, diperlakukan setara dengan kita. Jadi terutama mereka yang di bagian service, bagian layanan seperti kasir restoran, pelayan restoran, supir taksi, dan lain-lain, itu kita memperlakukan mereka dengan respect dan setara dengan kita. Jadi kita tidak seenaknya misalnya perintah mau, oh pesan ini, terus ganti menu seenaknya gitu. Karena kita sudah ngomong soal pelayan restoran, itu tidak lengkap kalau kita tidak masuk kepada makanan. Teman-teman, di Amerika itu makanan porsinya besar sekali. Jadi biasanya itu porsinya 2 kali porsi kita orang Indonesia. Kalau misalnya kita pesan, itu siap-siap untuk datangnya besar. Kalau dagingnya juga banyak banget, karbohidratnya juga banyak banget. Jadi kalau misalnya ini biasanya 1 untuk berdua. Kalau misalnya nggak terbiasa makan porsi besar. Sekarang yang kelima ini adalah cemilan-cemilan atau makanan kecil atau kue-kue, dessert itu manis sekali rasanya. Gulanya mungkin jauh lebih banyak dari apa yang biasa kita di Indonesia. Jadi kalau di sini saya dulu ada teman yang berkecimpung di dunia baking, dia bilang, "John, kalau kita ikut resep orang Amerika, biasanya gulanya saya cut setengah, saya potong setengah, karena porsi gula yang setengah aja buat kita orang Indonesia sudah cukup manis gitu." Jadi dia bilang biasanya dia potong setengah. Yang berikut adalah tentang keju. Keju ini di mana-mana hampir semua makanan ada kejunya. Jadi keju untuk orang Amerika atau untuk orang bule lah, orang Barat, itu seperti kita orang Indonesia sambal.
Dan sambalnya itu macam-macam, ada sambal terasi, sambal bawang, sambal macam-macam, sambal cakalang, sambal dari orang Sulawesi punya sambalnya, orang Medan punya sambalnya, orang Sunda punya, segala macam itu ada sambalnya. Di sini sama, jadi keju itu banyak macamnya dan hampir setiap makanan ada kejunya. Ada pengalaman unik waktu saya kesini pertama kali, ketika saya memesan roti sandwich di Subway. Subway itu adalah salah satu makanan sandwich. Ada pilihan kejunya waktu itu. Nah, biasanya kan antriannya panjang, jadi saya di belakang itu saya juga, aduh, petugasnya ngomongnya juga cepat sekali, saya nggak nangkep, dan biasanya langsung ditanya kejunya apa. Saya lihat, emangnya ada macam-macam keju ya gitu. Karena di Indonesia saya makan kejunya sekali-sekali doang gitu kan. Dan keju di Indonesia saya nggak pernah nyobain keju macam-macam, paling keju Kraft doang gitu, yang lembaran atau yang balok. Saya juga nggak tahu waktu itu kalau keju tipe yang kita biasa makan di Indonesia itu keju cheddar. Jadi saya nggak tahu waktu itu, saya bilang, ini kejunya apa ya? Akhirnya saya ikut orang di depan saya tuh, kejunya apa? Biasanya orang depan saya tuh pesen kejunya American cheese, keju Amerika. Jadi saya coba keju Amerika, sebenarnya nggak terlalu kuat rasanya, nggak ada rasa keju, cuma tekstur sedikit dan ada rasa keju sedikit saja. Keju di Amerika kok beda ya rasanya seperti keju di Indonesia. Karena saya perasaan sama orang di belakang saya kalau misalnya saya kelamaan. Karena saya juga nggak nangkep penjelasannya, sudah saya beberapa kali American cheese sampai akhirnya saya sadar bahwa ternyata keju yang kita biasa makan di Indonesia itu keju cheddar. Jadi berikutnya saya biasanya pesan dengan keju cheddar. Yang ketujuh, yang berikutnya adalah di sini teman-teman, air putih itu gratis. Kalau kita makan di restoran kita minta air putih, biasanya kita sebut tap water. Tap water itu gratis karena itu air dari keran. Karena air keran di sini pada umumnya bisa langsung diminum. Kecuali kita minta air botol. Air botol mineral itu kita harus bayar, biasanya $1 atau $2. Di sini teman-teman, kalau kita ulang tahun, berbeda dengan di Indonesia, di sini kalau kita ulang tahun kita yang ditraktir. Ini kita bisa pilih restoran di mana, kita undang teman-teman kita, nanti mereka yang bayarin. Atau misalnya di sini ketika kita resign atau kita mengundurkan diri dari perusahaan atau mau pindah kerja dan lain-lain, biasanya ketika pergi makan, farewell-nya itu makanan perpisahan, kita yang dibayarin. Kalau kita makan di restoran yang makanannya bukan cepat saji, bukan seperti McDonald's, Burger King, dan lain-lain, itu ketika kita duduk dan dilayani, itu setelah selesai kita harus bayar tip minimal 15% dari total bill kita, dari total tagihan kita harus tambahkan 15% kita untuk tip. Tipnya ini biasanya untuk pelayan dan juga petugas di dapur, karyawan di dapur. Ini wajib teman-teman di Amerika. Ini budaya yang memang di luar Amerika ini, di beberapa negara itu tidak wajib. Kita di Indonesia kan tidak wajib bayar tip ya. Kalau tip itu kecuali layanannya sudah sangat bagus sekali dan kita secara sukarela mau memberikan tip. Di Amerika, kalau kita lupa bayar tip, siap-siap untuk dikejar karyawannya, siap-siap dikejar pelayannya, akan nanyain, ada yang kurang nggak di pelayanan kita? Ada yang kurang nggak? Apa yang kurang supaya kita kembangkan? Kenapa tipnya rendah sekali atau kenapa nggak ngasih tip? Yang terakhir, ini ada budaya yang berbeda dengan kita di Indonesia, teman-teman. Di Indonesia kita punya budaya membelikan atau membawakan atau meminta oleh-oleh kepada mereka yang bepergian. Jadi kalau kita punya teman yang mau bepergian, kita tuh refleks nyeletuk gitu kan. Jangan lupa oleh-oleh ya. Sudah kebiasaannya kita orang Indonesia. Kalau di sini teman-teman, itu tidak ada budaya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau pergi-pergi, kita tidak ada kewajiban untuk pulang bawa oleh-oleh buat teman-teman kita. Atau misalnya kita ada teman kita yang mau bepergian, kita nggak akan minta oleh-oleh gitu. Paling top misalnya kalaupun minta, itu biasanya orang akan minta, jangan lupa kirim fotonya ya. Jangan lupa, aku tunggu postingan-postingan kamu di Facebook atau di Instagram atau di TikTok misalnya. Mereka akan ikut senang untuk melihat pengalaman kita jalan-jalan. Jadi itu dia teman-teman, 10 hal yang unik tentang budaya di Amerika yang baru saya ketahui ketika saya sampai di Amerika Serikat. Untuk kalian, semoga informasi ini menjadi bermanfaat, setidaknya untuk tahu seperti apa budaya di Amerika, semakin kenal. Saya tidak bilang bahwa budaya satu lebih baik dengan budaya yang lain, tidak, masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangannya. Semoga ini bisa menambah sedikit wawasan buat kalian yang belum tahu. Atau misalnya kalian punya saudara, kenalan yang mau pindah ke Amerika, akan pindah untuk studi atau jalan-jalan ke Amerika, mungkin bisa di-share juga videonya teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh tulis di bawah, ada komentar, silahkan. Jangan lupa subscribe ke channelnya kita. Sampai jumpa di video kita yang lain ya. Dadah. Orang Amerika teman-teman. Harus kita lakukan karena agak susah, tapi tetap kita harus kata
Yang pertama adalah orang-orang di sini cantik. Tunggu. Bilang itu. Ruth baru bangun ya? Iya. Baru bangun. Oh, apa? Hati. Apa? Hati. Ya. Itu bilang hi guys. Hi guys. Bilang hi guys, Ruth baru bangun. Ruth baru bangun langsung kabur ke sini. Bilang hi guys. Aduh. Tidurnya cukup tidak? Cukup. Aku mau rekam dulu ya, sayang. Kecuali Ruth mau rekam juga di sini. Mau rekam juga? Hi. Did I wake you? I don't know. Did you hear?